Kita lihat warna tangannya, mukanya berwarna kuning gitu. 3 hari setelah itu kejadian yang sangat mendadak terjadi kepada ibu, yaitu berhenti jantungnya atau berhenti nafasnya. Pasca sempat alami koma selama 5 hari di ruang ICU rumah sakit di Kota Mekah, Ibunda Oki Setiana Dewi yang juga merupakan ibu dari Ria Ricis, kondisinya kini sudah membaik. Oki Setiana Dewi yang mendampinginya menunaikan ibadah haji mengisahkan kronologi sang ibu yang harus dibawa ke rumah sakit setelah tiba-tiba mengalami serangan jantung. Tapi beruntung meski dalam kondisi sakit, wanita berusia 60 tahun itu masih bisa menjalani semua rangkaian ibadah haji hingga selesai. Termasuk puncak haji berupa wukuf di Arafah dengan cara safari wukuf. Secara eksklusif kepada tim Silet, berikut ini kondisi terkini Ibunda Ria Ricis yang masih berada di Tanah Suci bersama Oki Setiana Dewi. Pulang dulu ya, nanti malam atau siang Oki kesini lagi besok ya. Oki puterin Quran, ibu denger ya. Oki bilang suster, ibu sholat ya. Sholatnya pakai mata aja ya, harus sholat. Ibu udah sembuh alhamdulillah. Karena Quran, karena sedekahnya ibu. Allah sayang sama ibu ya bu. Sekarang istirahat ya. Saya ingat ibu saya masuk ke kantor kesehatan haji Indonesia, rumah sakitnya orang Indonesia, pada tanggal 7 Dzulhijjah, artinya 2 hari sebelum wukuf di Arafah. Sementara para jemaah haji itu puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Masya Allah, Allah berikan keajaiban luar biasa. Detik-detik menjelang wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ibu saya dibolehkan oleh dokter dengan safari wukuf. Jadi para jemaah haji itu biasanya yang sakit-sakit mereka dibawa dengan ambulans ataupun dengan bus yang bisa duduk ya, dengan orang sakit lainnya, dengan para petugas kesehatan untuk berdiam diri di atas kendaraan tersebut di tanah Arafah. Sepanjang sang ibu di rumah sakit, suasana kebatinan Oki sangat tidak menentu. Apalagi kondisi kesehatannya terus memburuk sejak dinyatakan koma pada hari pertama masuk rumah sakit. Kegentingan terjadi pada hari ketiga, sebab saat itu Ibunda Oki mengalami henti nafas selama 7 menit. Rumah sakitnya berada di bawah kamar hotel kami. Saya tidak bayangkan kalau hotel kami sangat jauh dan rumah sakitnya jauh karena musim haji itu macet dan juga kendaraan sangat susah. Sementara orang-orang yang berhenti nafas atau berhenti jantungnya itu harus mendapatkan penanganan secepat mungkin. Hari pertama beliau sempat mengalami koma dan sebagai manusia biasa saya mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat ibu saya kuning ya. Kita lihat warna tangannya, mukanya berwarna kuning gitu. 3 hari setelah itu kejadian yang sangat mendadak terjadi kepada ibu, yaitu berhenti jantungnya atau berhenti nafasnya. Melihat situasi yang sangat tidak baik, tim dokter berusaha sangat keras agar Ibunda Oki dan Ria Ricis bisa diselamatkan. Tapi memang oleh sebab kondisinya yang terus memburuk, dokter menyarankan kepada Oki untuk memperbanyak doa, terutama di depan Ka'bah. Dan benar, berdoa apalagi langsung di depan Ka'bah adalah cara terbaik yang bisa dilakukan Oki sambil menunggu perkembangan kesehatan sang ibu. Dokter mengatakan kami sudah melakukan semua yang terbaik dengan peralatan terbaik. Yang kamu bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, kamu pergi ke tanah haram, pergi ke masjid, pergi ke depan Ka'bah dan berdoa kepada Allah, kata dokter. Kasus yang sangat sulit. Kata dokter, berhenti nafas selama 5 menit itu bukan kasus yang mudah. Terjadi di ICU, kata para dokter, pertama yang terjadi di ICU adalah orang-orang yang tetap terus dengan ventilatornya gitu. Atau untuk membantu pernapasannya di tracheostomi, dibolongi lehernya. Dan seterusnya akan begitu. Atau mungkin dia bisa sembuh juga. Yang kedua, dia tidak bertahan. Dan ketiga, Allah kasih keajaiban, tiba-tiba dia sembuh. Jadi kata dokter, ada banyak hal terjadi di ICU dan ada banyak hal keajaiban bisa terjadi dengan kekuatan doa. Jadi dokter-dokter di Kota Mekah ini meminta saya untuk banyak sekali berdoa di depan Ka'bah.
Menjalankan saran dokter untuk banyak berdoa di depan Ka'bah dilakukan Oki nyaris setiap hari. Tangisnya semakin keras setiap kali memohon kesembuhan ibundanya yang sakit parah. Doa-doa terus dipanjatkan, tidak hanya di depan Ka'bah, tapi juga di Masjidil Haram atau di depan sang ibu yang terbaring lemah. Itu yang membuat Oki merasa tenang karena sudah menyerahkan seluruh kemungkinan kepada Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nikmat sekali rasanya ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang dalam kondisi yang terbawah lah istilahnya, kita bisa datang ke Ka'bah dan kita bisa mengadu, meminta doa kepada Allah SWT. Itu kenikmatan yang tiada tara yang harus saya syukuri kepada Allah SWT. Jadi setiap hari kerjaan saya adalah datang ke Ka'bah, minta kepada Allah atas kesembuhan ibu setiap hari. Yang buat saya agak sedikit ringan ya, perasaannya di hari kelima di ICU. Setiap kali saya baca Quran, ibu saya memejamkan mata namun ada air mata yang keluar. Setiap jam 2 pagi sampai pagi ya, saya berada di Haram, di Masjidil Haram. Tawaf, berdoa, Masya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu, itu kata Allah ya. Jadi saya banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu saya. Ajaib, sebuah keajaiban datang di hari ke-10. Ibunda Oki dirawat di rumah sakit di Tanah Suci. Hari itu tiba-tiba saja dokter membawa kabar bahagia karena sang ibu membaik sehingga ventilatornya bisa dilepas. Tidak hanya itu, Ibunda Oki juga sudah diperbolehkan meninggalkan ruang ICU untuk kemudian dipindahkan ke ruang perawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak salah di hari ke-10 di ICU, dokter mengatakan kami tidak jadi melakukan tindakan tracheostomy. Ternyata ibu kamu sudah bisa untuk dilepas ventilatornya dan ibu sudah tidak menggunakan ventilator. Jadi pada hari ke-10 di ICU, kalau tidak salah ya, ibu lepas ventilatornya dan ibu sudah mulai bisa berbicara dengan saya. Warna kulitnya sudah tidak kuning, sudah berubah ya, sudah saya rasa ibu berwarna gitu karena badannya. Dan singkatnya di hari ke-11 di ICU, itu pun sangat mendadak. Tiba-tiba pada saat itu saya ada di kamar hotel, saya mendapatkan telepon dari rumah sakit dan mengatakan ibu kamu sudah bisa keluar dari ICU. Semua keajaiban memang dirasakan sangat nyata oleh Oki Setiana Dewi. Ia merasa doa-doanya di depan Ka'bah memberikan kesembuhan buat ibundanya yang tiba-tiba membaik. Padahal ia juga sudah mempersiapkan diri menerima segala kemungkinan. Setelah mendapat kabar sang ibu bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa, Oki juga telah mencari tempat tinggal karena percaya akan berada di Mekah lebih lama. Apalagi dokter juga menginformasikan bahwa proses perawatan ibundanya membutuhkan waktu yang panjang. Dua adik Oki serta keluarga besar termasuk Ria Ricis juga sudah bersiap terbang ke Mekah untuk melihat kondisi sang ibu. Selama ibu saya berada di rumah sakit, saya dan suami pun kami sudah mencari berbagai macam tempat tinggal ya, dan juga tempat sekolah. Saya berencana untuk pindah ke kota Mekah untuk beberapa bulan untuk menemani ibu bersama dengan anak saya Maryam, berjaga-jaga kalau ibu harus berbulan-bulan di rumah sakit di kota Mekah. Sebenarnya adik-adik saya, Cindy dan Ricis, itu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menyusul ke Mekah. Jadi kami itu satu keluarga adik kakak ini ya, saya, Cindy dan Ricis sudah berencana untuk semuanya akan kumpul di kota Mekah. Begitu pula pesan dari keluarga-keluarga lain untuk semuanya datang ke kota Mekah, khawatir terjadi apa-apa kepada ibu, sehingga masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu. Karena yang pertama visa kita nggak lolos, ditolak karena kan lagi periode haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diterima. Cuma kita masih berusaha gimana caranya untuk bisa menembus si visa itu supaya kita bisa berangkat. Sampai sekarang masih diusahain. Saat ini kondisi wanita bernama Yunifa Lismawati itu semakin membaik sehingga bisa dibawa pulang ke tanah air. Hanya saja memang tidak mudah menerbangkan seseorang yang baru keluar dari ruang ICU. Terlebih lagi kondisi dada Ibunda Oki juga mengalami keretakan akibat tindakan CPR saat henti nafas selama 7 menit. Pulang secara mendadak seperti ini kan semua berita mendadak semuanya dari para dokter. Pulang mendadak juga tidak mudah karena semua pesawat full. Sehingga kami betul-betul harus mencari
pesawat ya, ibu juga tidak bisa diletakkan di kursi biasa kan, harus di business class yang harus berbaring karena kondisinya yang baru keluar dari ICU. Dan kondisi yang tulang dadanya retak ya, karena di CPR ya, tulang dada yang masih retak. Yang menurut secara keseluruhan beliau baik. Sempat berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama 5 menit. Jadi sempat di NGP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Bahasa yang lain banget sih, aku sedih. Sambil menunggu kepulangan ke Indonesia, Oki Setiana Dewi terus memantau perkembangan kesehatan ibundanya yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi secara umum kondisi kesehatannya sudah siap untuk dibawa pulang. Hanya saja saat ditanya apa yang ia rasakan selama 11 hari di rumah sakit, sang ibu hanya menjawab kecapean. Sekarang ibu di hotel bersama dengan saya, kami menunggu tiket pesawat yang harus dibeli lagi dalam beberapa hari ini, mudah-mudahan kami bisa pulang ke Indonesia. Dan ketika saya tanya pada ibu, apa yang terjadi kemarin? Ibu saya mengatakan, ibu kecapean ya. Beliau sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada diri beliau gitu. Jadi saya katakan ya, ibu kecapean, ibu banyak istirahat ya gitu. Sekarang beliau dalam keadaan yang beristirahat di kamar hotel dan kami bersiap-siap insya Allah akan pulang ke Indonesia. Beranjak dari kondisi terkini Ibunda Oki Setiana Dewi dan juga Ibunda Ria Ricis, berikutnya ada yang terlihat semakin mesra. Ya, Dewi Persik menunjukkan perhatiannya pada Ruli dan ibunya dengan memasak menu spesial. Hari itu memang istimewa karena DP kedatangan calon suami dan calon ibu mertua. Jadilah ia turun tangan langsung ke dapur untuk memasak. Tidak tanggung-tanggung, Dewi Persik juga membuat sambal sendiri. Ia tampak mengulek adonan sambal, bahkan di lantai agar lebih leluasa bergerak. Hari itu ia menyiapkan menu khusus udang goreng, tempe, dan tumis kangkung. Seperti ini. Oke. Nah, kita masak. Waduh. Jadi seperti ini ya, guys. Kalian bisa lihat ini masakan Dewi Persik. Sambelnya yuk, petenya Mbak. Sini saya jangan masak. Tante tulisan nanti ya. Iya. Berapa sekarang berarti? 48 nanti sekarang. Oh, turun dari 92 ke 88. Oke guys. Masak. Selesai membawa semua masakan ke meja makan, Dewi Persik masih sangat sibuk menata meja. Ia bahkan meletakkan sendiri semua peralatan makan khusus untuk calon suami serta ibu mertuanya. Dan begitu terdengar kumandang azan maghrib, ia seperti mengomandoi untuk berkumpul di meja makan. Ia memanggil Ruli dengan sayang serta calon mertuanya dengan sebutan mama. Nah, terus nasinya mana? Nih. Nasinya. Nasi apa namanya? Nasi yang nggak ada kadar gulanya. Ayo sayangnya, Mam yuk. Mana? Kita panggil. Ini Mama, ayo Mama. Ayo Mam. Ayo Mam, ini Mam. Baras. Mama di sini Mama. Mana? Mama Seli. Saya mau di sini apa? Aku di sini Mama. Jadi aku sebagai perempuan yang merasa dihormati dan dihargai, ya kenapa enggak aku menerima? Kalau dibilang kok diterima sih, kan harusnya kalau yang menerima itu kan harus begini, harus begitu. Laki-laki ini tuh sudah menghormati kita loh. Apa iya kita tiba-tiba langsung, kan nggak ada salahnya menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. Masalah jodoh semua di tangan Allah. Suasana di meja makan terlihat sangat hangat. Dewi Persik tampak bagai menantu idaman yang membuat hati senang. Ia tampak dengan sangat santun meladeni Ibunda Ruli,
mulai dari mengambilkan nasi hingga menawari semua sayur yang ia masak langsung. Dewi juga tampak amat cekatan menyiapkan makanan untuk Ruli yang langsung memuji masakan calon istrinya itu sangat enak. Air. Ini aku mau ambil buat mama dulu. Minumnya mana? Enggak, belum dong. Kita lihat bagaimana reaksi para juri. Mau yang paling banyak ini. Yang mama iya dong, ma aku seneng banget ada peti ada ini ma. Ini itunya apa ini ya? Apa? Bakwan. Biar cepet-cepet soalnya lapar kan ma. Itu aku bilang ma. Joko. Enak banget sambelnya nih. Benar. Laki-laki yang gentle ya, nggak pakai pacaran, nggak pakai apa. Intinya dia izin dengan memberikan cincin tuh dia izin sama orang tuaku. Kemesraan Dewi Persik dan Ruli juga ditunjukkan saat mereka makan berdua. DP terlihat sambil melakukan live di akun sosial medianya, sehingga beberapa penggemarnya sempat bertanya kapan menikah. Tapi dengan tangkas, Ruli yang ada di sampingnya menyebut rahasia. Baik bang. Gimana sehat bang? Dari Malaysia katanya halo. Keren baju Bang Ruli. Pulang terbang dia. Hai Aira, terima kasih. Pulang terbang, sekarang mau nganterin anak aku ke Kanada, harus berangkat ke Kanada. Tuh, dari kapan nikahnya? Rahasia. Kan kita kan telat, mudah-mudahan telat tapi pasti gitu. Daripada terburu-buru tapi pada akhirnya nanti takut gagal. Aku bilang, semua butuh proses pengenalan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ngomong masalah pernikahan itu biarkan jadi urusan Allah. Aku juga tidak mau terlalu muluk-muluk dalam hal itu. Biarkan semua berjalan apa adanya. Apa kata Allah aja udah. Kalau memang besok ya besok, kalaupun kapan pun juga kapan. Aku juga nggak tahu gitu. Karena buat aku apa yang sudah dilakukan Mas Ruli kepada aku dan keluarga itu adalah salah satu sikap yang bagus, yang gentle, yang laki gitu loh. Selesai makan bersama, Dewi Persik dan Ruli berangkat ke bandara. Hari itu Ruli diminta mengantar Gabriel anak DP yang hendak ke Kanada. Terlihat mereka sangat akrab, berjalan dalam suasana penuh kedekatan. Pulang terbang, sekarang mau nganterin anak aku ke Kanada, harus berangkat ke Kanada malam ini. Sedih deh. Ya. Siapa? Kasih tahu pokoknya ini. Waduh. Ini di bawain 20 juta kalau mama. ATM 2 juta. Nah ini bawahnya udah 50. Karena Mas Ruli itu pinter ngambil hatinya Gabriel dan nggak pelit. Gitu loh, royal orangnya. Suka kasih kan? Hah? Suka kasih kado-kado kecil, kejutan. Itu Mas Ruli itu, suka kasih surprise sama Gabriel.